Kenapa gue mau coba produk ini? Karena posisinya di kantor gue itu sekarang lagi banyak banget orang. Dan satu orang itu rata-rata bawa 2-3 gadget. Nah, dengan bawa 2-3 gadget artinya user yang memang terkoneksi dengan access point itu mesti lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, kita nanti akan ngeganti si access point yang ada di kantor dengan ini. Kita bisa lihat dari ukurannya yang besar ini juga, emang dia diberikan kelengkapan yang banyak si benda ini. Ini kalau gue udah buka, dalamnya ada kelengkapan kayak contohnya seperti bracketnya. Bracketnya ini emang ada 2. Biasanya kalau YBG itu cuma ngasih 1 buah doang yang kayak gini. Nah, ini ada 2 plate-nya. Dan setelah ada 2 plate itu, ini juga ada quick start guide-nya seperti ini. Di belakangnya ada caranya juga buat lo yang belum pernah install. Ini produk emang sebetulnya buat profesional atau emang orang yang udah pernah install Ubiquiti sebelumnya. Karena gue sendiri waktu awal belajar install Ubiquiti ini agak-agak susah. Tapi kalau udah biasa, udah gampang banget. Apalagi kalau kontrolnya udah ada, tinggal colok, dia akan self-install. Nah, di sini dalam paketannya, ini juga ada sertifikatnya, sertifikat semacam sertifikat manual untuk kayak electrical safety information dan lain-lain. Dan ada yang paling spesial adalah hardware kit. Nah, ini yang jarang ditemukan di dalam produk Ubiquiti yang lain. Hardware kit ini adalah apa coba? Nah, ini kita buka ya. Ini isinya adalah semacam skrup dan pin untuk install di tembok atau untuk install di instalasi rumah yang kayak di plafon atau kalau nggak di gypsum. Ini kemasannya agak eksklusif, jadi gue sendiri agak kaget ketika melihat ini. Wow, ini bagus sekali ya gitu. Ya mungkin karena harganya juga lumayan. Ini gue tutup lagi. Nah, di dalamnya ini ada sebuah benda ajaib. Gue bisa bilang benda ajaib ini apa? Ini adalah power over Ethernet. Jadi kalau misalnya kita mau masang si alat ini agak jauh dari colokan, itu nggak apa-apa. Normalnya yang disarankan adalah maksimum panjang 25 ke 50 meter. Jadi caranya adalah lo bisa nanti colok di sini. Ini dicolok. Nah, si benda ini akan menghidupkan access point ini. Benda ini akan menghidupkan access point ini. Nah, ini adalah adaptornya, PoE, Power over Ethernet. Jadi dia bisa mengalirkan yang namanya power terhadap sebuah device melalui port Ethernet. Tapi ingat, jangan kebalik. Biasanya port yang ada PoE ada tandanya khusus, biasanya warnanya merah. Kalau nggak warna merah, ada warna biru dan ada label PoE-nya. Nanti kabelan yang dari router atau apa bisa masuk ke sini, router atau switch bisa masuk ke sini. Nanti ini yang keluar, nanti ini menuju ke dalam device seperti ini. Idealnya 25 ke 50 meter adalah maksimum dari panjangnya PoE. Nah, kira-kira begitu. Kita akan coba pasang ya setelah ini. Nah, ini kita akan coba pasang. Tadi ingat ya, kita punya alat ini, alat ajaib namanya pin. Ini bisa kamu bikin sendiri dengan menggunakan paperclip untuk reset. Nah, kita akan membuka ini. Ini namanya PoE, Power over Ethernet. Ini adalah adaptornya dan ini adalah colokannya. Kita tinggal colok aja di sini. Power, colokin di sini. Ya, dia akan nyala. Untuk tegangan dari PoE ini berbeda-beda, jadi setiap alat tolong diperhatikan baik-baik. Alat ini menggunakan PoE dengan tegangan 48 volt. Ada juga yang PoE-nya 24 volt, ada juga yang PoE-nya 12 volt. Jadi jangan sampai ketukar karena salah memasukkan PoE ini bisa menimbulkan alat kamu kebakar. Oke, ini 48 volt. Saya punya 2 kabel. Yang pertama kabel ini menuju ke jaringan kantor. Yang ini adalah kabel pendeknya untuk menuju ke alat access point ini. Yang
Yang pertama kita harus colok ini si kabel dari kantor ini, dari switch ini menuju kabel LAN. Ada tulisannya di sini LAN, bisa dilihat LAN, dan ini ada POE. Kita colok. Setelah kita colok ini, baru kita colok di kabel yang ada tulisan POE-nya. Jangan sampai salah. Kabel POE ini akan kita colokin ke dalam access point. Ada 2 port, dan jangan sampai salah juga, POE itu hanya ada di kabel bagian yang tulisannya main. Kabel ini hanya masuk ke dalam tulisannya main. Ini udah kita colok di main. Biar kelihatan agak sulit memang nyoloknya kalau emang belum terbiasa. Biasanya ditekuk dikit. Nah, oke, nyala. Dan alat ini akan nyala warnanya biru langsung. Warnanya biru. Dan ketika warna biru ini dia biasanya akan flashing beberapa kali. Warnanya tuh biasanya putih. Kalau yang kelas-kelasnya AC, connectivity-nya AC ini warnanya biru. Ada juga yang kelasnya yang biasa, itu warnanya hijau. Kebetulan yang warnanya hijau itu kalau nggak salah udah nggak disupport lagi sama Ubiquiti software-nya. Gue masih ada di rumah 1 biji, belinya mungkin udah 4 tahun apa 5 tahun yang lalu, tapi masih berjalan sampai sekarang meskipun udah nggak disupport. Nah, ini ketika warnanya putih akan muncul nanti di dalam sistemnya kita. Di sini biasanya akan ada tulisan bahwa emang ada device baru. Ini kadang-kadang kita perlu nunggu 3 menit sampai 5 menit baru dia akan muncul. Karena biasanya kalau booting pertama kali ini agak lama, seperti itu. Jadi kalau sudah dia akan muncul, tinggal refresh aja di sini. Oke, nah ini sudah muncul. Di dalam program ini sudah ada namanya UAP AC HD 0261. Ini adalah nama si access point-nya sekarang. Enaknya menggunakan UniFi Network ini adalah kalau misalnya emang kita punya banyak access point dalam satu gedung, dalam satu bangunan, atau di dalam satu kawasan, kalau misalnya mau menduplikasi settingannya dari satu device ke device yang lain, itu nggak perlu lama-lama. Kita bisa menggunakan teknologi yang namanya copy configuration, dan juga Wi-Fi ini sudah mendukung teknologi mesh. Jadi kamu sebagai pengguna untuk berpindah dari access point yang satu ke access point yang lain, misalnya contohnya nih lagi nelponan sambil WhatsAppan, pakai WhatsApp call gitu ya, nelpon. Kamu pindah dari titik yang satu ke titik yang lain, itu nggak kerasa, nggak ada jeda. Kalaupun berpindahan tuh nggak pakai putus, dan koneksi lagi itu nggak pakai lama. Karena nama access point ini bisa satu. Contoh simpelnya, sekarang gue lagi ada di studionya Konsep Digital. Studio ini luas tanahnya sekitar 600 atau 700 meter persegi. Di sini bangunan ini ada sekitar 3 ke 4 access point yang sekarang yang ada. Nah, kalau berpindah, logikanya kalau kita berpindah dari satu titik ke satu titik lain, itu bakalan putus. Nah, dengan teknologi mesh ini, kalau kita nelpon, itu bisa berpindah tanpa putus. Jadi, user experience-nya itu bisa dirasakan lebih baik lagi untuk yang namanya connectivity. Nah, ini sudah nyala, dan di komputer gue ini sudah ada tulisan pending adoption, dan ada tombol juga untuk upgrade. Ini bisa gue lakukan keduanya sekaligus atau salah satu. Tapi pertama kali biasanya gue akan upgrade dulu. Nah, di komputer akan ada konfirmasi apakah gue akan upgrade apa enggak. Kenapa gue harus upgrade dulu? Biar firmware-nya itu bagus dan terbaru. Kalau misalnya dia udah paling bagus dan paling baru, biasanya keamanannya lebih baik atau user experience-nya akan lebih baik. Nah, untuk update ini biasanya nggak lama, sekitar 2-3 menit tergantung koneksinya dan tergantung alat ini berapa lama bootingnya. Kalau alat ini dia cepat bootingnya, dia juga cepat juga untuk nyala lagi. Ini kalau gue perhatiin lagi updating, nah di komputer warnanya akan ada warna kuning. Kuning ini prosesnya lagi updating. Dia belum dapat klien karena memang belum ada belum ada yang nyambung ke sini.
tapi sudah dapat IP address dan updatingnya masih berlanjut sambil kita nunggu update. Ini gue mau ngasih tahu lagi mengenai alat ini. Alat ini konon katanya by design bisa menampung sampai 200 klien. Definisi klien ini di sini bukan orang ya, balik lagi. Karena satu orang itu bisa bawa 2 sampai 3 gadget. 2-3 gadget. Sekarang itu jangan ngitungin jumlah kepala orang. Jadi kalau lu ada kantor, lu ada site, jangan ngitungin jumlah kepala orang. Misal karyawan di tempatku tuh ada 40 orang. 40 orang itu bukan berarti 40 klien. Salah. Ternyata di sini satu orang ada yang pakai 2 komputer A dan B. Itu dihitungnya sudah 2. Terus ternyata dia bawa handphonenya ada 2. Satu handphone untuk keluarga, satu handphone untuk kerjaan. Terus ternyata dia punya tab juga. Udah deh, berapa satu orang? 5. Jadi makanya kita ngitungnya itu benar-benar dalam perencanaan membuat wifi di kantor atau di sebuah kawasan harus benar-benar cermat. Kenapa? Jangan sampai ketendang gitu. Kalau di sini kemarin gue conference sama anak di kantor ini, ketendang gitu. Aduh, kenapa nih kalau bisa ketendang? Karena wifi-nya oke, yaudah kita benerin gitu. Cuman emang benerin wifi ini emang perlu trik khusus. Nah, nanti akan gue kasih lihat kalau ini sudah connect. Oke, ini ternyata sudah connect. Nah, di sini karena posisinya gue nggak mau ada yang namanya gangguan koneksi, gue akan mematikan di sini radio yang 2,4 GHz. Jadi nggak dimatikan 100%, tapi bukan menjadi sebuah pilihan utama. Di sini ada namanya band steering. Ini adalah fitur yang ada dalam Ubiquiti. Band steering di sini akan diset prefer 5G. 5 GHz maksudnya. Oke, jadi access point ini akan diset untuk melayani klien yang menggunakan teknologi Wi-Fi 5,8 GHz. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah pakai Ubiquiti di rumah atau di tempat kantor yang kalian kerja sekarang, ini enaknya bisa di-scan. Nah, scan di sini adalah kita pengen tahu nih channel mana aja sih yang penuh atau channel mana aja sih yang bisa kita pakai. Ada teknologi di sini namanya RF scan, mau itu 2,4 GHz atau 5,8 GHz, kita bisa melihat si channel mana yang bisa kita pakai. Ini mau disetting manual bisa, mau disetting otomatis juga bisa. Kalau gue pribadi, gue prefer untuk otomatis saja. Kenapa? Karena kalau harus nge-scan manual tiap saat itu agak ribet ya gitu. Access point ini juga bisa kita ganti namanya. Kita ganti namanya di dalam sistem. Tujuannya apa? Biar kalau misalnya ada kerusakan atau ada maintenance, kita bisa untuk memeriksanya dengan mudah. Kita bisa ngasih nama alias di sini. Misalnya gue kasih nama APHCHDTN2. Oke, gue bisa kasih nama ini. Sip. Nanti dalam sistem dia akan berubah namanya menjadi apa. Jadi identifikasinya gampang banget. Kalau misalnya kalian lupa alat ini ada di mana, ada fitur namanya locate. Nah, gue senang banget nih fitur locate ini. Mana ya? Oke, gue udah dapat. Nah, ini ada fitur namanya fitur locate. Kalau misalnya kalian memanage sebuah situs yang banyak access point-nya, itu kadang-kadang kita bingung. Nah, access point dengan nama itu posisinya di mana sih? Kayak tadi gue di sini agak-agak bingung nyarinya di mana. Ini yang mana alatnya ya? Di depan apa yang belakang ya? Di sini ada fitur namanya locate. Ketika lo klik fitur locate ini, dia akan flashing dengan warna yang berbeda. Nih, kalau kita lihat di sini, dia warnanya beda sendiri, flashing kemana-mana. Ini adalah tanda nunjukin, ini gue di sini nih, ini gue di sini nih. Nah, ini dia nih. Kalau udah selesai bisa dimatikan locate-nya, dia akan berhenti flashing. Ini masih scanning ternyata, dan
sudah keluar. Oke, ini sudah keluar channelnya. Ternyata di sini channelnya semuanya masih pada oke, masih pada bagus. Jadi intervensinya nggak terlalu banyak. Mau tahu kenapa? Karena kantor ini berada di agak jauh dari pemukiman, tepatnya dekat persawahan, jadi nggak ada yang pakai wifi yang deket-deket sini. Di kelas 2,4 GHz masih oke, di kelas 5 GHz masih oke, dan jadi kita bisa mengsetting dengan otomatis tanpa harus khawatir tetangga sebelah rumah kita itu akan menginterferensi si alat ini. Seperti itu. Balik lagi tadi, kapasitas setiap alat itu beda-beda, dan kalau emang mau menggunakan yang lebih besar, gue boleh nyalain yang ini. Kalau ada yang mau nanya tentang produk ini, boleh komen di sini langsung ya, di bawah aja. Nanti insya Allah gue bales. Oke, sampai situ aja dulu. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.